Ya. Jadi kalau secara etimologis sebetulnya bagaimana Mas memahami filsafat ini? Oke. Secara kamus lah. Oke, ya. Gitu. Memang ada banyak pengertian ya, baik secara etimologis maupun terminologis. Kalau secara etimologis dari segi istilah, dalam kajian filsafat, dalam pengertian ilmu ya, karena filsafat itu kan punya dua pengertian, sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai cara berpikir. Kalau sebagai ilmu pengetahuan, maka khazanah filsafat selalu merujuk pada Yunani. Makanya istilah filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani philos dan sophia. Philos itu artinya cinta, menggemari, berhasrat. Itu sophia itu kebenaran atau kebijaksanaan. Nah, itu secara etimologis gitu. Bahasa Inggris sendiri filosofi itu merujuk pada Yunani. Kalau di bahasa Arab itu falasifa, tapi itu pun merujuk pada Yunani. Kalau ada yang menyamakan di dalam bahasa Arab itu al-hikmah. Itu secara etimologis gitu. Kebijakan tadi itu ya. Ya, mencintai kebijaksanaan ya, mencintai kebijaksanaan ya. Saya sedikit mundur Mas Ading bahwa di tengah kesan filsafat tadi, saya kira filsafat itu sangat penting karena tidak ada peradaban besar manapun tanpa didahului filsafat. Nah, itulah yang harus kita sadari dan itu arti dari filsafat secara etimologis. Kemudian secara terminologis cukup banyak pengertian filsafat dari para ahli. Di antaranya adalah sebagai studi membahas tentang fenomena yang ada di alam semesta dan kehidupan manusia ini, baik makrokosmos maupun mikrokosmos secara kritis, mendalam. Kemudian dari hasil pendalaman itu kemudian dijabarkan secara teoretis dan mendasar. Itu kalau pengertian umum dari filsafat. Nah, menurut banyak ahli seperti Cicero itu salah satu filosof mengatakan bahwa filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Maka kalau kita lihat pohon ilmu, akar utama atau induk segala ilmu adalah filsafat. Baru nanti mencabang ke ilmu alam ya, kemudian nanti bercabang lagi menjadi berbagai ilmu, termasuk nanti sampai ke komunikasi. Jadi memang ini sebetulnya ilmu yang paling dasar. Makanya juga di perkuliahan tuh di semester awal ini ya. Ya, betul. Dan memang tadi disebutkan juga oleh Mas Udin, kan filsafat itu ada sebagai sebuah pengetahuan. Nah, itu tentu ada banyak sekali hal yang bisa dipelajari, tapi yang juga tidak kalah penting dia sebagai cara berpikir ya. Cara berpikir. Ini menarik. Bagaimana cara berpikir sebagai orang yang tidak hanya merespon sesuatu secara tadi. Mapan apa adanya itu. Makanya kalau kita lihat filsafat sebagai cara berpikir, seluruh orang ketika dia memiliki akal pikiran sebetulnya filosof. Tindakan sadar itu pasti didahului oleh pemikiran filosofi. Seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa hampir tidak ada, mungkin tidak ada peradaban besar di dunia ini yang tanpa didahului oleh filsafat. Sejak dari peradaban Persia, Romawi, Yunani kuno, kemudian Mesir, Cina, Islam, dan sekarang Barat, itu selalu didahului dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Dan selalu menjadi